Kita masuk di sesi pakar menjawab. Kali ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Skype pakar nutrisi Rita Ramayulis. Halo, selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi. Sehat selalu ya pastinya ya. Tapi sebelum berbagi tips sehat nih ya kepada kita juga ingin tahu menu sahur pakar nutrisi ini apa sih sebenarnya? Nah, saya pagi kalau sahur itu saya selalu dengan menggunakan lemak berlebih. Jadi hari ini yang muncul soto ayam. Tetapi khusus untuk soto tomatnya itu jumlahnya tetap 100. Luar biasa soto ayam loh untuk sahur. Tapi ini nggak terlalu berat ya Mbak Rita ya? Oh enggak dong, yang nanti yang akan menjadikan dia berat atau tidaknya adalah bagaimana kita campuran minyak ke dalamnya waktu mengolah dan bagaimana nanti temannya nasinya, jumlah nasinya itu yang akan membuat dia akan menjadi berat atau tidak. Karena kalau soto ayam justru kita bisa membuat ayam itu tanpa kulit. Wah, Bang, udah tepat kita minta bantuan Mbak Rita kali ini ya untuk pertanyaan gizi. Ya Mbak Rita, ini terkait dengan puasa dan juga pandemi COVID-19. Ada banyak sekali informasi bahwasanya ketika kita puasa nanti imunitas tubuh kita menurun dan kita bisa gampang terpapar virus COVID-19. Adakah solusinya? Lalu seperti apa nih tipsnya Mbak? Ya, nah mungkin saya mau luruskan dulu makna atau mindset yang berkembang bahwa berpuasa itu menurunkan imunitas. Jelas salah. Justru puasa itu dengan kita membiarkan tubuh tidak mengasup makanan lebih kurang 12 sampai 14 jam, itu terjadi masa disebut dengan regenerasi sel. Jadi tubuh itu punya kesempatan memulihkan selnya dan otomatis kalau selnya mengalami perbaikan diri, dia juga akan menjadi fungsinya lebih kuat. Termasuk di dalamnya adalah sel-sel yang bekerja untuk imunitas tubuh kita. Nah, justru ketika berpuasa memberikan kesempatan pada sel imunitas untuk bekerja lebih baik. Nah, kemudian juga ternyata ketika berpuasa itu kemampuan tubuh mengeliminasi zat-zat kimia yang di dalam tubuh tidak dibutuhkan, entah itu hasil metabolisme dari makanan, entah itu zat sisa dari polusi dan lain sebagainya, atau zat-zat tambahan pangan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu semua bisa dieliminasi dengan baik ketika tubuh kita tidak dipusingkan dengan proses pencernaan gitu. Nah, jadi dua hal ini yang kemudian menguntungkan untuk imunitas. Maka saya pikir justru berpuasa membuat kita menjadi lebih kuat imunitasnya. Namun demikian, kadang-kadang dalam berpuasa itu orang suka merupakan prinsip-prinsip ketika berbuka, ketika sahur, dan ketika makan malam. Nah, pada saat pemilihan makanan mungkin terkadang ada kalanya makanan yang dipilih justru berperan terbalik. Jadi justru membuat imunitas semakin menurun. Oke, tapi kan kita sekarang nih lagi di tengah pandemi virus corona ya Mbak Rita ya. Apakah ada menu berbeda begitu untuk biar kita lebih strong gitu ya ke depannya dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini? Ya, tentu saja berbeda. Karena apa? Karena kondisi ini kita seperti sedang harus mengoptimalkan terus imunitas kita karena kita nggak tahu di mana nanti serangan itu akan muncul gitu kan ya. Nah, untuk masa booster imunitas tentu ada prinsip-prinsip mesti diperhatikan. Yang pertama adalah tentang protein. Protein itu kan bahan dasar dari imunitas tubuh kita. Nah, selama ini protein memang identik dengan lemak dan kita lebih senang memilih protein yang ada lemaknya. Nah, maka pada masa pandemik ini saya sarankan penuhi protein minimal untuk orang dewasa itu 6 porsi per hari dan kemudian pilih yang lemaknya termasuk sedang atau rendah. Nah, kita prioritaskan pada pemilihan ikan, pada pemilihan ayam tanpa kulit, pada pemilihan telur, dan kemudian pada pemilihan kacang-kacangan terutama tempe. Dan kemudian pemilihan susu diutamakan lagi susu yang difermentasi seperti yogurt karena asam aminonya lebih mudah diserap dan kemudian juga mengandung probiotik yang akan memperbaiki sistem imunitas di usus yang berdampak pada kemampuan sel darah putih untuk melakukan fagositosis. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Nah, ini cukupkan dalam satu hari ini minimal 6 porsi. Itu dimulai kita penuhi ketika sahur, ketika makan malam, ketika snack menjelang tidur. Nah, mungkin untuk anak-anak bisa ditambahkan lagi ketika akan imsak, tambahkan lagi proteinnya. Nah, itulah pemilihan protein. Jadi kita lupakan dulu tuh protein yang tinggi lemak seperti misalnya sosis, kornet, bebek, kemudian kulit ayam. Nah, itu kita lupakan dulu. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa
semua membran-membran sel kita, sel-sel epitel kita itu membutuhkan vitamin dan mineral, tidak dalam bentuk suplemen karena kebutuhannya tidak setinggi yang ada pada dosis suplemen. Nah, cuman harus rutin dipenuhi. Contoh kita ambil vitamin C. Maka ketika berpuasa ini dalam masa pandemik, ketika berbuka puasa penuhi dulu vitamin C-nya. Memang tujuannya berbuka puasa kan mengembalikan kadar glukosa darah, merehidrasi tubuh. Jangan lupa masukkan di sana unsur vitamin C. Kalau begitu apa pilihannya? Pilihannya tentu adalah buah-buahan. Di situ ada fruktosanya untuk memulihkan kadar glukosa darah, di situ ada elektrolitnya, ada cairannya, dan di sana ada vitamin C-nya. Nah, kemudian jangan lupa ketika makan malam dan sahur harus ada sayur berwarna di situ, entah warnanya hijau, entah warnanya merah seperti tomat, entah warnanya oranye seperti wortel. Kenapa demikian? Karena C dan beta karoten inilah nanti yang akan menstimulasi peran-peran dari epitel membran sel yang kemudian merupakan bagian dari sistem imunitas itu. Jadi lupakan dulu yang kebiasaan kita selama ini berbuka dengan yang terlalu manis dan di sana tidak ada unsur vitaminnya, dan kemudian lupakan dulu tuh yang aneka olahan goreng-gorengan karena justru itu menstimulasi peradangan. Ya, itu tadi goreng-gorengan yang perlu diingat. Lady tadi sudah bikin makan gorengan. Ini Mbak Rita tadi terkait dengan mungkin itu tadi menu sehat untuk kita yang dalam kondisi lagi prima. Lalu bagaimana dengan kondisi orang-orang dalam pengawasan ataupun mungkin yang penderita dalam kondisi yang kurang fit ya, mungkin dalam pandemik seperti ini ada beberapa yang sudah terpapar. Adakah menu khusus nih Pak, Mbak? Karena memang tidak semua pasien itu dirawat di rumah sakit. Ada yang mereka melakukan self-isolated sendiri gitu. Adakah solusinya seperti apa menu yang tepat? Ya, nah bagi yang memang sudah dalam proses pemulihan kah atau memang dalam proses karantina yang dinyatakan dia terpapar kah dan lain sebagainya, ini memang kondisinya khusus. Nah, kalau yang seperti ini memang harus dibantu dengan suplementasi. Jadi dia memang butuh jumlah yang lebih banyak karena di dalam tubuhnya diperkirakan sudah ada virus misalnya. Nah, itu butuh ditambahkan vitamin C. Nah, terkait dengan menu yang akan disajikan sebenarnya lebih kurang sama, tetapi dia mesti menambahkan olahan yang memang khusus kayak vitamin, seperti misalnya ada menu sari buah no sugar. Jadi sari buah itu benar-benar air buah yang diambil asli dari buahnya itu sendiri. Nah, kenapa kok diambil sari buahnya? Karena kalau kita ambil pakai seratnya, kita dapatnya dosisnya sedikit. Tapi kalau kita ambil airnya saja seperti melon, untuk menghasilkan 1 gelas air aja kita harus mengambil 1/4 sampai setengah melon ukuran kecil itu. Tapi kalau kita ambil dengan seratnya, kita cuma dapat 100 gram melon saja. Jadi saya katakan di sini adalah kita bilangnya sari buah atau air buah, tapi asli memang kita olah. Nah, kemudian mengkonsumsi olahan-olahan yang disajikan dalam suhu panas itu sangat baik karena itu juga melancarkan peredaran darah. Nah, seperti misalnya olahan-olahan seperti minuman-minuman rempah tradisional, nah itu kan disajikan hangat, nah itu boleh dikonsumsi dan ditambah juga dengan air rempah-rempahan ini gitu. Sebenarnya secara normal nih tanpa kita butuh booster imunitas, ketika rempah ini kita masukkan dalam pengolahan makanan, kita udah mendapatkan zat antiinflamasi fitokimia pada rempah itu. Nah, kalau dalam kondisi booster imunitas, emang kita sengaja bikin, jadi semua rempah itu kita rebus dari 2 gelas air menjadi 1 gelas air. Ini boleh menjadi menu khusus juga bagi orang-orang yang sedang masa pemulihan atau masa sedang benar-benar imunitasnya bertarung gitu ya. Nah, selain kemudian tadi ekstra dari air buah, dan jangan lupa protein berarti ada tambahan protein dari 6 porsi, itu ada tambahan protein 1 sampai 2 porsi lagi. Digoreng atau direbus? Apa yang digoreng direbus proteinnya? Proteinnya. Ya, tentu saja yang penggorengan itu pilihan terakhir. Okay. Kalau tidak ada pilihan lagi, itu yang terakhir. Tentu yang kita harapkan adalah direbus, dikukus, dan sebagainya. Oke, Mbak Rita tadi menarik kalau misalnya tadi ODP PDP juga membutuhkan suplemen lebih begitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita kalau misalnya mengkonsumsi vitamin C, suplemen begitu, itu ada masanya. Jadi hanya 2 minggu dulu konsumsi, selanjutnya stop. Benar nggak sih Mbak kayak gitu? Ya betul, jadi sebenarnya gini, kita tuh boleh mengkonsumsi suplemen adalah dalam 3 kondisi. 1, memang asupan sehari-hari kita itu sangat minim dan ahli gizi memang mengatakan bahwa dari asesmen makanannya dia dikatakan defisiensi
kondisi tertentu. Ini boleh suplementasi. Nah, tapi suplementasi dosisnya kan tinggi. Jadi kalau 1-2 hari menggunakan sebenarnya udah tercukupi kebutuhan kita. Lalu baru dibantu dengan makanan kembali gitu kan. Dan yang kedua adalah pada masa pemulihan, dan memang pada waktu itu butuh sekali tambahan vitamin mineral lebih tinggi, dan masa sakit serta masa-masa intensitas latihan berat. Nah, itu memang dibutuhkan, dan betul tidak perlu dalam waktu jangka panjang karena dosis yang tinggi sangat mampu mengganti kekurangan itu dalam waktu yang pendek. Nah, biasanya 3 hari sudah tergantikan, tapi kalau kita belum mampu memenuhi dari makanan juga, kita bisa perpanjang hingga 1 atau 2 minggu. Kalau kita teruskan, apa akibatnya? Akibatnya adalah pertama, untuk vitamin larut air memang tidak kenapa-kenapa akan dibuang lewat ginjal ketika tidak diperlukan oleh tubuh. Selagi ginjal kita baik gitu kan, tidak ada masalah. Tetapi kan masalahnya karena tidak digunakan oleh tubuh, dibuang, memperberat kerja ginjal. Walaupun ginjal kita dalam kondisi baik, tidak ada masalah yang lebih bahaya gitu. Cuman memang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, kalau itu larut lemak seperti vitamin E, kita konsumsi dalam bentuk suplemen dosis tinggi misalnya, itu kan ditahan di dalam tubuh kita. Itu bisa menjadi toksik. Betul bahwa suplementasi dan dosisnya tinggi memang tidak untuk setiap hari. Oke. Kemudian yang salah satu yang paling penting adalah olahraga. Bicara mengenai olahraga, ketika bulan puasa seperti ini pasti ada perubahan nih Mbak ya. Karena memang waktu berolahraganya pasti dipilih yang tepat. Kemudian juga tadi dengan kondisi pandemik seperti ini, adakah solusi dan tipsnya Mbak Rita? Seperti apa? Ya ada, jadi selama berpuasa olahraga tetap, karena berpuasa pun kita tetap punya sendi, tetap punya otot rangka, tetap punya otot jantung seperti itu kan, jadi tidak ada alasan untuk tidak berolahraga, nah berlatih fisik. Cuman bedanya adalah jamnya dipindah. Jam yang disarankan adalah menjelang berbuka supaya kita cepat merehidrasi tubuh kita, dan menjelang sahur. Jadi menjelang sahur itu kalau memang ingin olahraga juga, maka kalau sahur jam 4 kita bisa mulai di jam 2:30 latihannya setengah jam. Nah, namun selama kita menahan di siang hari, itu latihan tetap dilakukan bentuknya stretching. Nah, selama masa pandemik ini lakukanlah stretching itu lebih sering karena kita dirumahkan masalahnya. Jadi saya selalu sarankan per 2 jam stretching, per 2 jam stretching. Nanti menjelang berbuka baru kita melakukan latihan yang intensitasnya sedang, yang sifatnya kardio. Nah, nanti menjelang sahur kalau mau ditambahkan lagi boleh latihan strength atau pembentukan. Oke, terima kasih Mbak Rita Ramayuli sudah bergabung bersama kami di Connected Ramadan. Pastinya kita akan berusaha untuk makan sehat dan juga stretching begitu tiap 2 jam Jangan ya. tidur dulu sepanjang hari ya ketika Ramadan. Baik, terima kasih Mbak Rita Ramayuli sudah bergabung bersama kami.